Kalau saya silaturahim beberapa kasepuan itu kok melihat LDI itu masih muda-muda, pengurusnya masih muda-muda gitu. Bukan delegasi pemerintah. Karena ormas itu tidak dibuat pemerintah. Beberapa ulama kita dengan TV lokal itu juga suruh diminta untuk mengisi kultum menjelang buka puasa gitu. Orang melihat atau menyampaikan apa sih program LDI itu. Tahunya kan LDI cuma mengaji saja. Netral aktif. Artinya begini, artinya secara kelembagaan LDI tidak boleh memihak kepada salah satu. Hai Liners, sebagai informasi podcast ini disponsori oleh Al Daud Barokah Utama yang memiliki program spesial umroh dan haji di tahun 2025. Mulai dari Haji Furoda, kemudian juga Al Daud Cup, yaitu program umroh plus sepak bola bersama dengan legend timnas sepak bola dan juga futsal Indonesia. Dan umroh akbar bersama public figur ternama. Jadi tunggu apa lagi? Mumpung masih ada kuotanya, daftarkan diri Anda segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liners, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di Line Stock yang akan memberikan informasi menarik seputar apapun itu dalam bentuk edukasi, kemudian juga literasi dan lain sebagainya. Simon Sinek dalam bukunya Leader at Least menyebutkan bahwasannya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu menciptakan sebuah organisasi di mana dalam organisasi tersebut orang-orang di dalamnya melakukan hal-hal luar biasa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Hari ini kita akan membahas bagaimana sinergi organisasi tersebut bersama dengan Ketua DPW DKI Jakarta dan juga Ketua DPW Banten. Yang pertama ada Dr. Insinyur Haji Teddy Suratmaji MSc. Halo Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ketua DPW Banten, Bapak Haji Dimotomo. Pak, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi organisasi menjadi tema kita pada hari ini yang tentu ini juga berkaitan dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat yang tentu menjadi delegasi pemerintah pusat maupun daerah di grassroots gitu. Saya ke Pak Teddy terlebih dahulu. Terkait dengan fungsi dari Ormas ini sendiri atau dari Lembaga Dakwah Islam sendiri di dalam konsep masyarakat madani ini, pandangan Anda seperti apa Pak? Pertama mungkin perlu diperjelas ya. Jadi bukan delegasi pemerintah. Karena Ormas itu tidak dibuat pemerintah sehingga kemudian pemerintah tidak mendelegasikan. Jadi masyarakat madani itulah masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Ya. Tentu awalnya adalah berdasarkan kesamaan visi dan misi, ya. Kesamaan minat. Misalkan ada ormas tentang keagamaan, ya tentu tidak mungkin ormas Islam ada selain non-Muslim. Itu semuanya adalah. Nah, kemudian masyarakat madani itulah yang kemudian yang sekarang disebutkan civil society. Yaitu masyarakat yang lebih maju daripada yang sebelumnya, terutama dengan adanya sekarang media sosial. Jadi itu masyarakat yang lebih beradab, lebih berkemajuan. Istilah madani sendiri itu kan mengambil dari istilah civil society, kemudian diterjemahkan di Indonesia itu sebagai masyarakat madani yang mencontoh atau melihat seperti masyarakat di Madinah, makanya nama Madani itu. Makanya disebut Madani karena itu mengambil kata dari Madaniyah, yaitu yang masyarakat yang bisa mewujudkan kurang lebih badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana masyarakat yang demokratis, kemudian yang menghormati dengan masyarakat yang lain, yang saling menghormati. Dan kemudian, nah dari mana kemudian tadi disebutkan delegasi pemerintah? Ketika pemerintah melihat sebuah masyarakat atau ormas Islam baik, kemudian bisa selaras, bisa menjadi warga negara yang masyarakat yang kemudian bisa meneruskan atau sama dengan visi dan misi negara, maka kemudian mendapatkan delegasi.
diminta bantuan untuk membantu memajukan masyarakat sesuai Indonesia. dengan visi dan misi dari pemerintah tersebut gitu. Jadi tidak mungkin pemerintah kemudian memberikan delegasi kepada masyarakat misalkan yang komunitas yang menentang pemerintah, tidak mungkin. Ya. Nah, tapi karena pemerintah melihat bahwa LDI ini adalah bagian daripada civil society, masyarakat madani yang kemudian Pancasila ya, dasarnya kemudian taat pada Undang-Undang 45, maka kemudian kita mendapatkan banyak pendelegasian dari pemerintah untuk bagaimana memajukan masyarakat DKI ini dalam hal ini. Dan tentunya itu yang selaras dengan berjalannya organisasi masyarakat, tentu dalam hal ini LDI ya. Dalam artinya kita banyak sekali ormas, apa yang dikatakan oleh Pak Teddy tadi, ormas yang memang tentunya di situ merangkul dari orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Tidak mungkin di situ mungkin orang Islam masuk ke dalam organisasi masyarakat non-Islam gitu. Oke, saya ke Pak Tomo terkait dengan apa yang dikatakan Pak Teddy tadi, civil society. Bagaimana Anda melihat dan juga pandangan Anda sendiri terkait dengan hal ini gitu? Karena ini juga merupakan salah satu peran penting dalam organisasi masyarakat ataupun bergeraknya masyarakat itu, landasannya adalah civil society tersebut. Ya, Jazakallah. Jadi kalau saya menambahkan dari Pak Teddy, senior kita ini Pak, jadi guru kita itu kan kita. Saya menambahkan seperti kami di Banten lah gitu kan. Jadi kalau masyarakat madani memang ormas ini kan dibentuk sesuai kebutuhannya dan melalui undang-undang yang ada gitu. Kemudian ya kita mensupport untuk di sana terhadap semua kegiatan yang ada di sana. Nah, tujuannya supaya tadi ya bisanya semua bisa madani sehingga di sana kita bisa sama-sama sinergikan untuk di Banten terutama yang memang di Banten itu kan kulturnya agak sedikit beda dengan DKI, dengan bagaimana masyarakatnya yang majemuk, kemudian kalau di sana kan katakanlah di Banten itu kan masyarakatnya kan masyarakat yang memang beberapa budaya gitu kan. Memang harus kita sinergikan dan kemudian ormas itu didirikan kita di sana. Jadi tujuannya coba untuk menyelaraskan agar beberapa ormas di sana bisa kita sinergikan dan diselaraskan sehingga bisa terwujudlah madani tadi itu. Artinya ada beberapa culture yang memang harus dilakukan secara bersama dan memahami hal itu sehingga mewujudkan apa yang diinginkan oleh ormas tersebut gitu ya. Oke, baik. Kalau peran dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Jakarta sendiri seperti apa Pak? Terkait dengan menyatukan visi dan juga misi, kemudian juga terkait dengan yang sudah disampaikan tadi, akhirnya dilihat selaras dengan apa yang diinginkan pemerintah sendiri. Bagaimana peran LDI di Jakarta? Begini, jadi yang sangat kami rasakan adalah bahwa penerimaan daripada Islam mainstream ya. Jadi kita menggunakan Islam mainstream adalah Islam yang garis besarnya lah, atau kelompok ormas Islam yang besar-besar. Itu secara umum sudah sangat menerima. Artinya kita bisa bahkan di suatu masa kami bahkan menjadi pengurus daripada Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Menjadi pengurus dari FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Kemudian sering menjadi narasumber daripada pemerintah. Jadi itu kan sebagai wujud daripada kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, salah satu yang kemudian disandarkan kontribusi tentu dalam hal pembinaan daripada akhlakul karimah masyarakat Indonesia. Tentu kita tidak berbicara kepada masyarakat LDI saja, termasuk luar juga. Salah satu kontribusi yang tentu kita semua merasakan, karena kita semua pelaku ya, bahwa jelas LDI ini memberikan kontribusi yang luar biasa ya. Yang paling rutin ya, dan sudah belasan tahun adalah misalnya bentar lagi kita lebaran, bentar lagi kita kurban, itu diantaranya adalah pemberian daging kurban. Itu kan bentuk daripada ini. Kemudian peramutan duafa. Kemudian
pendirian pada sekolah-sekolah agama ya. Pendirian yayasan-yayasan itu kan memberikan kontribusi yang luar biasa. Nah, salah satu kemudian yang kontribusi LDI yang dihargai oleh pemerintah adalah kita termasuk ormas Islam di Jakarta ini yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan ketika mendapat bantuan pemerintah, kita kembalikan ke masyarakat juga. Artinya dana itu tidak kemudian dihabiskan untuk operasional, tapi meninggalkan sesuatu. Contohnya adalah ketika mendapat bantuan pertama, DPLDI membentuk buku panduan untuk anak soleh. Oke. Ya, kemudian yang kedua nih membuat video pendek sama untuk anak soleh. Itu adalah bentuk daripada kontribusi kita kepada masyarakat di Jakarta ini. Artinya memang ada beberapa poin-poin yang perlu digarisbawahi terkait dengan itu memang benar-benar produk dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia gitu. Salah satunya tadi adalah akhlakul karimah yang mungkin di dalam kalangan Lembaga Dakwah Islam sendiri itu sudah sangat familiar. Kan, tapi itu bisa menjadi suges positif untuk pemerintah dan juga Indonesia secara umum gitu ya. Oke. Kalau di Banten sendiri Pak, melihat apa yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi, Pak Tomo, ini kan banyak sekali. Salah satunya pemberian daging kurban, kemudian juga ada beberapa hal mungkin diundang sebagai bahan tukar pikiran untuk menentukan suatu kebijakan pemerintah gitu. Kalau di Banten sendiri seperti apa fungsi dari LDI sebagai lembaga dan juga sinerginya itu seperti apa di sana Pak? Ya kalau di Banten sih hampir samalah dengan yang dilakukan dengan Kang Teddy ya. Tapi memang Jakarta ini kan kalau Banten kan sebagai supportnya gitu, DKI kan begitu. Tetapi apa sudah kita lakukan di Banten ya itu sudah berjalan dengan baik ya. Terutama dengan stakeholder yang ada di sana. Kemudian hampir semua kegiatan juga kita selalu dilibatkan mulai dari Forbinja dan lain sebagainya. Kemudian bisa diterimanya LDI di Banten juga karena beberapa rekan-rekan kita sudah masuk MUI. Kemudian FKUB, nah, kalau di sana juga sudah ada forum remaja lintas agama. Jadi dari anak-anak muda kita masukkan di sana dan ada salah satu pengurus kita juga menjadi bendaharanya di sana. Artinya semua semua sudah dilibatkan. Kemudian dalam event-event yang memang keagamaan seperti MTQ, beberapa ulama kita atau pengurus-pengurus kita juga sudah dilibatkan sebagai juri MTQ tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi. Ada beberapa ulama kita yang sudah punya sertifikat untuk menjadi Dewan Juri MTQ tingkat nasional. Itu juga sudah ada. Artinya keterlibatan di sana LDII terhadap untuk kemaslahatan masyarakat ini hampir di beberapa tempat juga bisa dirasakan. Tentunya tidak sama karena memang kulturnya di Banten kan sangat luas, jangkauannya juga masih sangat jauh. Tapi secara keseluruhan kan warga kita di Banten juga hampir seluruh provinsi itu sudah ada, sudah terbentuk. Kemudian di pelosok-pelosok yang paling ujung pun sudah ada. Jadi keterlibatan kita dalam atau diterimanya kita di Banten itu juga akibat kita sering komunikasi dengan beberapa stakeholder yang ada. Terutama kalau di Banten orang selalu menanyakan atau selalu menyampaikan kan di Banten itu kan tanah jawara. Kemudian tanahnya para ulama gitu lah, sehingga kami juga harus mengikuti kultur yang ada di sana. Sehingga kami bisa diterima, setiap kegiatan juga selalu dilibatkan, kemudian sebagai narasumber dan lain sebagainya juga kita diundang. Beberapa ulama kita juga setiap ada kegiatan, satu contoh sekarang ini kalau di Banten ada PPI Pak, ada pensiunan purnawirawan. Itu semua purnawirawan yang memang levelnya udah eselon 1-2 itu dia setiap ada kegiatan itu setiap bulan sekali ada pengajian. Masuk ke dalam itu ya? Itu kita yang ceramah itu dari ulama-ulama LDI kita, dari kita masukkan di sana. Kemudian untuk siar kita di luar, beberapa ulama kita atau pengurus kita itu juga selalu dilibatkan dalam kayak besok ini kan ada kultum ya, ada bulan puasa. Itu beberapa ulama kita dengan TV lokal itu juga suruh diminta untuk mengisi kultum menjelang buka puasa gitu. Nah, kemudian seperti kayak kurban gitu. Mungkin agak sedikit unik kalau di Banten kalau kita kurban di beberapa tempat. Kalau skopnya kami provinsi itu kami selalu mengumpulkan
para kiai stakeholder yang ada, kita undang, kita makan bersama, diskusi di situ. Oke. Mulai dari MUI, FKUB, kemudian ada Ormas, PWNU, Ansor dan lain sebagainya kita undang. LDI yang memfasilitasi itu. Ya, dan itu tempatnya di kita. Oke. Tempatnya di kita. Oke, artinya mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah sinergi antara beberapa organisasi, kemudian juga masyarakat yang ada di dalam tersebut. Ini menjadi hal yang kita juga ingin mengetahui bagaimana pandangan, mungkin kayak saya ke Pak Teddy lagi terkait dengan sinergi positif ini, apakah seberapa penting dan bagaimana perannya di dalam organisasi sehingga ini menjadi sebuah hal yang mungkin masyarakat juga perlu mengetahui pandangan dari Pak Teddy terkait dengan sinergi dalam organisasi masyarakat ini seperti apa. Di dalam program DPP itu kan kita mendahulukan wawasan kebangsaannya, baru kemudian pendidikan agama. Itu karena memang kita tidak mungkin bisa berdakwah ya, karena kita ini lembaga dakwah apabila suasana tidak kondusif, keamanan tidak. Sehingga memang yang namanya ukhuwah itu nomor satu, baik ukhuwah Islamnya sama Islam, ukhuwah Basyariah dengan luar non Islam juga, ukhuwah Wataniyah. Nah, sehingga memang ada keharusan untuk membuat sinergi dengan orang lain. Harus ada keharusan untuk membuat sinergi dengan masyarakat, dengan orang. Sehingga sebetulnya itu justru jadi terbalik, supaya kita bisa lancar berdakwah. Maka itu menjadi driving force sehingga kita harus membuat sinergi dengan masyarakat. Jadi itu jalan pikiran begitu. Maka itulah kemudian tidak ada di LDI ini kemudian ikut-ikutan mengkritisi, ikut-ikutan demo. Kita punya cara, kita mengundang wakil rakyat. Nah, kita punya anggota LDI yang jadi wakil rakyat. Kita salurkan lewat wakil rakyat itu jika ada sesuatu. Tidak kemudian, karena itu dalam rangka, karena begitu kita misalkan ya ikutan demo, itu mesti ada sebagian kalangan yang pro, sebagian ada yang kontra. Jadi itu merupakan sinergitas. Nah jadi itulah di LDI ini betul-betul ukhuwah itu nomor satu. Dalam rangka apa? Supaya kita membentuk sinergitas, ujungnya supaya dakwah lancar. Oke. Ini tadi menariknya adalah seperti ini terkait dengan demo yang dilakukan gitu ya di jalanan dan lain sebagainya. LDI menempatkan posisi sebagai seperti apa Pak kalau di Jakarta sendiri terkait dengan hal itu? Apakah kita skeptis terhadap beberapa mungkin ya kebijakan-kebijakan yang mungkin di situ tidak cenderung positif untuk masyarakat dan keberlangsungan hidup masyarakat, atau bagaimana sebenarnya LDI menempatkan hal itu? Ya sebetulnya selalu ada dasarnya. Jadi kan kalau mungkin ada sebagian masyarakat atau menganggap kok jadi kontribusi, ya tinggal kita jawab. Ya tingkat keimanan kan macam-macam. Ada yang kemudian pakai fisik, kita bilang kami hanya baru sampai pada tingkat doa saja, nggak ada masalah. Artinya peran yang dimainkan LDI sebagai ormas di sini, sebagai lembaga dakwah Islam Indonesia dan juga organisasi masyarakat, audiensi, Pak Tomo. Apa yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi terkait beberapa kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, LDI berpartisipasinya dengan cara audiensi. Bagaimana Anda melihat itu? Ya itu sangat yang paling efektif ya. Apalagi kita sebagai lembaga dakwah. Itu sangat efektif untuk menyelesaikan cara-cara dengan musyawarah dan audiensi tadi. Seperti kami di Banten, orang melihat atau menyampaikan apa sih program LDI itu? Oke. Tahunya kan LDI cuma mengaji saja atau ceramah dan lain sebagainya. Tapi setelah kita punya program dengan program 8 klaster yang memang dari DPP luncurkan, itu ternyata mereka sangat antusias gitu. Sehingga beberapa yang memang terkait dengan kearifan lokal atau politik lokal lah di sana, itu kita selalu dilibatkan, diminta saran. Sebagai contoh yang lagi heboh sekarang Pantai Utara begitu. Sebelum itu demo kita sudah pada waktu rakor kemarin kita sudah diundang dengan para ulama dan MUI dan ormas semuanya, termasuk ormas yang paling tua di sana, ada Al-Khairiyah, ada Matul Arfa, itu diundang, kita terlibat. Masuk ke komisi rekomendasi. Lah kita rekomendasi, arti yang mendorong untuk
dibubarkan juga tidak, artinya dicari jalan tengahnya, disampaikan ke melalui pemerintah. Dan memang pada waktu itu yang kemarin juga Bapak Abah Wapres kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu di sana, para ulama kita ke sana. Tapi kita sudah menitipkan hal seperti itu. Tentunya tadi sangat efektif Pak untuk cara kita audiensi dan menyelesaikan masalah itu bisa lebih cair dengan seperti itu. Oke, mungkin bisa saya simpulkan juga terkait dengan apa peran LDI ketika mungkin ada beberapa kebijakan atau hal-hal yang di situ memang memerlukan memerlukan masukan. LDI berperan untuk audiensi atau bermusyawarah gitu, terkait untuk mencari jalan tengahnya seperti itu. Nah, kemudian juga Pak Teddy, saya ke Pak Teddy lagi sebagai Ketua DPP LDI. Kemudian juga Ketua DPW LDI Provinsi DKI Jakarta dan pengurus pesilat juga ya Pak ya? Masuk ke dalam pesilat dunia ya, pengurus PBIPSI dan Persinas Asad. Seberapa besar lompatan yang bisa dilakukan antara bekerja sendiri kemudian juga dengan bekerja dengan stakeholder dalam hal ini organisasi, dan bagaimana Anda untuk mengkomunikasikan beberapa banyak sekali nih, ada pesilat, kemudian juga ada lembaga dakwah juga di dalamnya, kemudian juga kemarin juga terlibat di dalam MUI juga, masuk ke dalam pengurus MUI juga. Bagaimana Anda untuk mengkomunikasikan hal ini dan ini menjadi sebuah sesuai dengan tema kita, sinergi organisasi, mungkin bisa diceritakan? Ya, pada intinya kan sebagai warga LDI yang saya sudah mengikuti LDI ini sejak tahun 75. Mungkin banyak yang belum lahir. 75. Sejak tahun 75. SMA saya kelas 2. Belum balik Pak. Jadi memang hidup ini adalah untuk beribadah, tapi juga untuk mengekspos, menjelaskan, menciptakan bahwa LDI itulah ormas Islam yang sesuai dengan Quran Sunnah dan sejalan dengan Islam mainstream. Karena begitu banyak konotasi yang negatif. Nah, sehingga semua itu, apakah itu pencaksilat ya, itu semua diarahkan untuk bagaimana menciptakan LDI itu positif. Sebagai contoh begini, kami ini kan bersinergi dengan salah satu perguruan ya, yang kemudian menjadi anggota IPSI. Nah, itulah saya kemudian bisa terus dari nasional IPSI terus ke internasional persilat ya, sebagai sekjen juga. Nah, otomatis kan banyak atlet-atlet LDI yang belajar pencaksilat dan menjadi juara bahkan juara dunia. Mereka kita citrakan bahwa ini adalah LDI gitu. Jadi kemudian memberikan kontribusi kepada penceritaan yang baik tentang LDI. Oh, LDI itu ternyata begini ya. Jadi ketahuan bahwa itu memang tidak merokok misalkan. Atletnya itu tidak pernah merokok ya, tidak pernah minum-minum. Juara sportif. Jadi semua dikerahkan bagaimana sinergi itu pada intinya bukan untuk mencari yang lain. Bukan untuk mencari kedudukan, mencari posisi, mencari mudah-mudahan nanti dekat dengan Kiai Ma'ruf Amin ya, terus bisa ditempatkan di satu BUMD misalkan, bukan gitu. Tapi bagaimana supaya LDI itu baik itu aja. Itu tujuan daripada sini kita, karena memang kita ini lembaga dakwah. Nah, inilah yang kemudian dan melebur dengan masyarakat. Contohnya ini Cukin namanya. Ini adalah selendang asli warga Betawi. Jadi kami tidak eksklusif kemana-mana pakai Cukin. Ini LDI, ini Pemda DKI. Jadi itu kembali, ternyata LDI itu juga dekat dengan pemerintah. Iya, betul. Oke, artinya ujungnya ke sana. Mainstream tadi ya. Iya. Oke, ujungnya adalah mungkin kita secara tidak langsung dalam kehidupan keseharian pun LDI memperlihatkan bagaimana cara berdakwah secara sosial seperti itu. Oke, terkait dengan hal tersebut Pak, atau mungkin sinergi yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi adalah bagaimana mencontohkan dan juga menyebutkan bahwasannya LDI adalah ormas yang baik dengan beberapa hal di dalamnya, mungkin dari silatnya sendiri, kemudian dari cara berinteraksi. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat
untuk di Banten ya, kita berbicara di Banten, untuk memberikan instruksi kepada seluruh warga LDI yang ada di Banten untuk sama-sama berdakwah secara sosial seperti itu. Ya, kalau kami di Banten selalu kita tekankan pertama dengan para pengurus dan warga kita dimanapun yang ada di Banten itu supaya tetap kita berdakwah dengan santun, dengan sejuk supaya bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian kita upayakan rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang di wilayah masing-masing, kita tekankan supaya punya kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Apapun, sekecil apapun harus punya kontribusi. Kemudian dengan beberapa sinergi yang memang dari DPP juga sudah lakukan, menindaklanjuti MOU yang sudah dijalankan. Seperti contoh tadi Pak Ketua DPP, Pak Teddy, beliau sebagai jawaranya silat itu kalau dunia bahkan gitu. Dunia ya. Kami di Banten juga melakukan dengan kita menindaklanjuti sinergi itu untuk pembinaan para generasi-generasi kita melalui pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang ada. Saking kita bangganya dengan sinergi itu, Pak, kami punya kantor. Beliau kita fasilitasi satu tempat kantor di tempat kita, agar itu bisa gampang kita koordinasi. Semua yang di MOU-kan antara DLD dengan Ormas, ada beberapa kita siapkan satu ruangan kantor agar kita bisa koordinasi lebih cepat. Kemudian untuk mengevaluasi itu biasanya kita setiap 2 bulan sekali kita ada evaluasi dan ke depan apa yang kita lakukan. Sehingga alhamdulillah tadi jawaban Pak Dadi, di daerah pun juga berprestasi, Pak. Gitu. Anak-anak kita, anak-anak pondok kita, ya tingkat-tingkat kabupaten itu juga kalau di Banten itu kan silat itu sebetulnya kalau saya memandang bukan untuk jawara, bukan. Tapi silat di Banten itu seni. Oke. Jadi tidak untuk jago-jagoan atau memang jawara, tanah jawara itu kan ya bukan itu harus berantem, tidak. Tapi ternyata ada nilai seninya di situ. Anak-anak kita sinergikan dan kita minta atau kita menindaklanjuti yang begitu dengan melalui pembinaan-pembinaan yang ada di sekolah-sekolah itu banyak Pak anak-anak kita yang memang jadi juara di tingkat Porkap dan Perprov itu udah dapat. Pak Dimo juga sebagai ketua Ormas Islam ya, salah satu yang eksis lah katakanlah di Banten dengan komunikasi yang baik lah bisa dikatakan seperti itu. Kemudian juga melihat itu bagaimana kerjasama LDI dengan pemerintah daerah, kemudian sesama Ormas, FKUB contohnya, kemudian juga ada MUI, kemudian Thomas serta Toga ini kan sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang positif gitu. Kalau masukan dari mereka sendiri itu seperti apa terkait dengan yang terjadi dengan komunikasi saat ini? Kalau terkait Porkompinda itu ya supaya selalu mengharapkan sinergi kerjasama ini supaya sama-sama kita tingkatkan. Kemudian kalau dari keulamaan atau dari ketokohan ya supaya terus LDI supaya mengharapkan untuk berdakwah sampai ke akar rumput. Itu harapan dari Pak Ketua Umum juga seperti itu. Ketua Pak UB juga seperti itu. Terus berdakwahlah dengan baik, dengan santun agar semua masyarakat bisa menerima manfaatnya. Itu yang kita harapkan. Kemudian terkait beberapa sinergi yang memang sudah kita jalankan dengan mulai stakeholder pemerintah dan lain sebagainya, kami selalu menggandeng beberapa instansi ya. Memang apalagi LDI ini punya program 8 klaster terkait dengan kebangsaan gitu. Kita dengan Kesbangpol dan lain sebagainya, Kebangpol, kemudian dari TNI Polri dengan Wasbang, kemudian dari Kejati. Sekarang itu hampir beberapa kegiatan tentang Wasbang itu di gedung kita. Oke. Mereka yang meminta dilaksanakan di gedung kita. Jadi meskipun kita bukan panitia, paling tidak Pak, kita diminta untuk tampil sebentar. Tuan rumah. Gitu. Tuan rumah karena mengenalkan LDI. Kenapa akhirnya mereka katakanlah nyaman untuk melakukan atau juga menginginkan kita menjadi tuan rumah, apa yang dikomunikasikan sehingga hal itu menjadi sebuah trust atau kepercayaan bagi lembaga dakwah Islam Provinsi Banten. Ya sebetulnya awalnya sih tidak mudah Pak, namanya kita tuh kan masih muda ya. Kalau saya silaturahim beberapa kasepuan itu kok melihat LD itu masih muda-muda, pengurusnya masih muda-muda gitu. Nah tentunya kami mempunyai adab yang memang harus
ta'zim kepada yang lebih tua. Cara kita mendatangi, kita menjelaskan, dan beberapa fasilitas kita juga sudah ada gitu. Meskipun belum sempurna, mereka survei, mereka lihat dengan kapasitas yang ada itu. Kemudian memang yang terakhir-terakhir kan memang kami di Banten, meskipun di Banten itu tidak punya pohon kopi dengan daerah-daerah yang lain gitu kan, meskipun kami juga beli kopi dari beberapa daerah yang lain ya, sehingga ketika dengan beberapa kiai yang tempat kita suguhi kopi, kiai atau pejabat itu mereka selalu nyaman seperti itu. Itu yang membuat nyaman itu setiap ketemu di acara apa dia selalu nanya kapan kita bisa ngopi lagi di sana. Nah, itulah manfaatnya kita untuk mensinergikan dengan beberapa stakeholder yang ada. Saya ke Pak Teddy lagi terkait dengan masa kampanye dan juga pesta demokrasi. Yang tentu ini juga melibatkan massa di dalamnya. Kemudian juga ya harapan-harapan yang muncul terhadap para ormas terkait dengan pileg, kemudian juga gubernur, pemilihan gubernur dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang kita pun sebagai lembaga dakwah Islam Indonesia tidak selamanya memuaskan keinginan para teman-teman ini yang menginginkan itu gitu. Nah, bagaimana Anda mengobati rasa kecewa? Kecewanya dalam artian ternyata dia tidak terpilih walaupun sudah bersinergi dengan LDI. Kalau di Jakarta sendiri pernah atau tidak Pak kejadian semacam itu, dan bagaimana caranya mengkomunikasikan sehingga itu menjadi sebuah hal ya yang sebenarnya wajar-wajar saja gitu. Pernah sekali. Bukan sekali, artinya pernah. Sering. Jadi begini, EDI itu dalam DPP ya, itu sudah memutuskan bahwa EDI itu adalah ormas yang netral aktif. Artinya begini, secara kelembagaan EDI tidak boleh memihak kepada salah satu. Tapi diberikan oleh DPP, diberikan pemahaman man sabadahu qamuhu ala fiqhin karena hayatan lahum, barang siapa yang masyarakat memilih pemimpin atas dasar kefakihan atau profesional lah ya, maka akan hidup bupatinya dan hidup warganya. Sebaliknya kalau yang milih itu adalah atas dasar money politik, makanya gubernurnya ngaco, masyarakat akan ngaco, ya kan? Ini sebagai hal yang mungkin juga turunan dari pusat gitu terkait dengan hal tersebut. Maksudnya dalam hal ini lembaga dakwah Islam pusat terkait dengan netral aktif ini memang menjadi sebuah hal campaign yang tentunya dikemukakan oleh LDII karena memang keberadaan kita mau tidak mau, suka tidak suka ya berada di Indonesia, negara demokrasi gitu. Nah, kalau di Banten sendiri apa yang disampaikan Pak Teddy, apakah memang sama dalam hal komunikasi efektifnya terhadap para pileg, kemudian pilgub dan lain sebagainya, atau sampai dengan sejauh ini belum mendapatkan apa yang disampaikan Pak Teddy? Ada sih. Ada ya semacam itu ya? Kalau pileg, pilkada dan pilgub itu insya Allah hampir sama Pak ya. Hampir sama, hanya yang membedakan kalau DKI kan cuma satu Pak, ada pilgub. Kalau di Banten itu ada pilkada dan ada pilgub, ada pileg gitu. Jadi saya sangat bangga menjadi LDI dengan slogannya netral aktif itu. Sehingga kita sampaikan ke warga kita, ke pengurus-pengurus kita, dengan itu mereka bisa nyaman Pak, sesuai hati nurani yang ada. Nah, ini yang sehingga dengan kita mengadakan slogan netral aktif seperti kayak beberapa itu kita bikin slogan-slogan di media maupun di video. Akhirnya beberapa calon kepala daerah kan silaturahim ke kantor kami ya di DPP Banten. Nah itu tentunya juga ada ya, termasuk satu contoh yang di pileg kemarin. Ada salah yang sekarang jadi Pak Mendes. Dulu kan dia kan dapil tempat saya gitu kan. Periode lalu dia kepilih. Periode ini dia kodarnya tidak kepilih. Tetapi beliau selalu sangat humble ke kita. Jadi LDI tidak kemana-mana. Gitu. Dan hubungan kami juga sangat baik. Dan kita sampaikan lah itu belum kodar. Kalau kita udah kembali ke sana, insya Allah bisa diterima. Termasuk juga dengan pemilihan gubernur kemarin gitu. Semua juga hadir kita ke sana. Kemudian silahkan visi misinya disampaikan, nanti masyarakat, nanti para pengurus kita atau warga kita nanti bisa menelaah visi misi apa yang akan dibangun di sana.
nanti kan hatinya tergugah. Oke, baik. Artinya sebenarnya komunikasi yang berjalan ini sangat baik. Baik itu untuk teman-teman yang mungkin menginginkan jabatan, dalam hal ini mungkin pilgub, kemudian pileg dan lain sebagainya, LDI berada di situ dan tentunya masih terus menjaga komunikasi baik. Pak Teddy, LDI juga bermitra dengan Sentral Komunikasi, Senkom, kemudian juga ada Persatuan Silat Nasional, ASAP, dan beberapa mitra dan stakeholder yang lainnya gitu. Bagaimana komunikasi ini bisa berjalan dengan baik sehingga bisa sama-sama mencapai tujuannya masing-masing? Mungkin Anda sebagai Ketua DPW LDI DKI gitu, untuk mengkomunikasikan dan mensinergikan ini, apa treatment yang dilakukan? Tiga-tiganya itu kan entitas yang berbeda, ya kan? Berbeda, total beda. Ya, kalau yang satu adalah untuk dakwah, yang satu lagi adalah untuk komunikasi, jelaskan, sebutkan bahkan. Yang satu lagi tentang bela diri. Tapi ketika kami bertemu, ada satu irisan. Irisan yang kemudian, jadi kalau matematika kan ada 3 bola tuh. Itu gabung, jadi ada irisan yang kemudian, oh ini bisa kita persatukan gitu loh. Irisannya karena kebetulan majoriti daripada, atau sebagian besar daripada anggota yang di perguruan pencaksilat itu adalah Muslim. Oke. Kemudian Senkom juga demikian. Maka mereka menemukan ada irisan yang bisa dikerjasamakan dengan LDI. Gitu. Nah sementara mereka juga tahu bahwa LDI itu, ya tentu mereka tahu lah, ya udah mesti survei dulu lah. Betul. Mau kerjasama dengan siapa kan, gitu kan? Ya saya yakin saya tidak tahu siapa yang approach ya. Yeah. Apakah kami yang approach mereka? Tapi saya yakin mereka yang approach kami. Kenapa? Saya yakin mereka tahu bahwa cara dakwah ini bisa diterima. Oke. Bisa diterima dan ya mungkin melihat sesuatu yang tidak didapatkan itu Pak. Saya tidak ini. Contohnya begini ya, contohnya. Orang kalau kita lihat seragamnya teman-teman kita, ya kan gagah begitu. Mungkin dia mencari di mana saya bisa mengaji ya, yang tidak pakai, mohon maaf ya, tidak pakai sarung misalkan, tidak pakai peci. Wah ini kira-kira gitu. Itu sifatnya begitu. Irisannya sama gitu ya. Iya sama nih. Cari lembaga apa yang tidak pakai peci misalkan kan. Kita lihat ke pengajian. Ya, kita tidak pakai peci. Tidak terlalu formal lah gitu. Tidak terlalu formal. Cocok kan gitu kan. Itu kan fisikal dulu. Iya. Pencaksilat juga. Kita tahu lah ada sebuah ormas yang besar yang juga punya perguruan 2 bahkan. Ya. Nah kemudian Pak Dimo terkait dengan metode ya dalam hal ini komunikasi. Yang saya amati tadi Pak Dimo menyebutkan bahwasanya ketika berkomunikasi dengan lembaga-lembaga lain dengan cara ngopi bareng. Iya. Nah kata-kata ngopi bareng ini memang terdengar sering sekali gitu. Tapi mungkin makna yang tersirat di dalamnya Pak, khususnya dari Banten sendiri, ini seperti apa sebenarnya? Apakah ini sebagai metodenya saja, ataukah ini substansi di dalamnya benar-benar hanya ngopi saja, atau bagaimana isi di dalam percakapan dan komunikasi di dalamnya? Lebih kita meningkatkan chemistry, Pak. Chemistry, kebersamaan. Kemudian orang kalau sudah sama-sama suka ngopi itu kan pasti kan semua bisa diomongin di situ. Bisa sharing kita di situ, sehingga bisa apa yang bisa satu. Kebetulan memang kalau di Banten ini kan alat-alat kopi kita juga tidak mewah lah gitu, hanya sekedar digiling kemudian diseduh begitu kan. Tubruk itu juga, ya, tubruk. Kalau anak-anak bilang sih fisik nih gitu. Iya. Nah, itu mereka sangat terkesan di situ. Itu bisa kita betul-betul kita manfaat, kita rasakan. Satu contoh. Kami dulu ada studi tiru dari NU ke gedung kita Pak, karena NU juga belum punya gedung katanya gitu, dan waktu itu belum dihibahkan dari Pemprov. Silaturahmi kita bikin, dia bilang tidak suka kopi, kita bikin ini kopi sehat gitu. Nah, sekarang dia suka Pak, kebetulan itu sekretarisnya Pak, gitu. Jadi lebih ke chemistry ya,
Kemudian terakhir itu kami kedatangan dari Pak Kapolresta, Kombes Soban yang untuk pembekalan anak remaja. Nah, dengan kopi itu dia luar biasa gitu. Jadi satu kalau sudah ngopi mereka rata-rata betah di situ. Kemudian apa yang memang menjadi bahan pembicaraan bisa kita selesaikan secara bermusyawarah dan duduk bersama di situ. Dan hampir semua beberapa kiai yang memang dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, terlebih kecamatan, kita selalu terbuka untuk di sana. Mungkin nanti teman-teman yang ada cara mau ngopi, tapi kopinya di sana kopi seduh, Pak, bukan kopi pakai mesin lah, kita tidak punya. Nah, itu. Jadi memang sangat efektif seperti itu. Artinya ya berarti tidak salah apa-apa itu bisa diselesaikan dengan cara ngopi bareng. Ya. Oke. DPW LDI DKI Jakarta dan juga Banten saat ini saya mendapatkan informasi sudah memiliki gedung masing-masing, gedung sekretariat. Apa Pak yang terjadi perbedaannya antara dulu mungkin sebelum memiliki gedung dan sekarang? Apakah motivasi dari teman-teman dalam membuat program-program dan visi misi ini makin baik atau bagaimana Pak Teddy? Ya tentu saja makin baik, otomatis itu. Dan tidak hanya itu saja, bahkan juga bisa meningkatkan leverage atau citra daripada LDI di DKI. Apalagi DKI itu tempatnya di Senayan. Jadi kalau saya ngomong ke orang lain, saya permisi saya mau kantor LDI di Senayan. Itu luar biasa. Dan memang karena memang juga bangunannya representatif, bahkan tadi bicarakan masalah sinergi, bahkan di suatu masa nih pernah disiapkan kantor buat ketua umum MWDKI di gedung itu. Oke. Di gedung itu diberikan space, ketua MWDKI, ketua umumnya Pak Kiai Muhtar almarhum tapi itu pernah di sana. Dan masya Allah tuh dampak positif itu. Jadi ketua umum pada berdatangan di sana karena beliau kan ketua, memang ketua umum. Termasuk beberapa, saya tidak tahu berapa belas kali rapat sertifikasi halal tuh di gedung DPW DKI. Oke. Jadi luar biasa manfaatnya itu. Itu tadi ya, artinya mungkin mengangkat citra ya seperti betul, itu selain motivasi ya. Karena akhirnya bahkan MUI pun trust untuk masuk dan ngantor di situ gitu ya. Dan itu memberikan citra yang baik lagi untuk LDI. Nah, kalau di Banten sendiri seperti apa, Pak? Kalau di Banten itu kan tidak semoga punya DKI ya, di Senayan lah gitu, dan tempatnya juga tengah kota gitu kan. Kalau kami di Banten itu memang representatif, hanya kita di pinggir jalan raya, jalan lintas nasional itu kan, dan memang mudah sekali dijangkau. Kemudian semenjak dulu kan termasuk baru gedung kita itu, sekitar baru Maret 2022 diremisikan Pak Wakil Gubernur waktu itu. Semenjak itu sih gedung kita itu hampir katakan tidak sepi. Selalu hampir setiap minggu pasti 1-2 orang instansi orang pakai. Satu contoh kemarin pasca pilkada Pak, pasca pilkada kemarin itu dari Forum Diniyah FKDT Kanwil mengadakan di situ ada 50 orang. Nah, seperti itu. Jadi dengan keberadaan gedung ini sangat-sangat beda sekali dan sebagai suatu kebanggaan kita bisa mensiarkan di situ. Orang kalau sudah ngomong, kalau kami di Banten dari mana LDI? Oh itu yang gedungnya lantai 2. Iya. Itu. Oke, akhirnya ini sebenarnya mengangkat apa ya kalau bisa dikatakan dalam proses bisnis ini ada brand awareness. Ya, dan itu bagian dari CR LDI di situ. Ada di situ. Dan akhirnya trust juga timbul karena memang mungkin adanya kantor baru dan tentunya sinergi positif yang bisa dilakukan di LDI kemudian ormas-ormas lainnya. Oke, mungkin terakhir terkait dengan program 8 pengabdian ini. LDI untuk bangsa ini beririsan besar sekali dengan asta citanya milik Presiden Prabowo. Kemudian juga ini apa yang akan dilakukan LDI di daerah-daerah masing-masing dengan sumber daya manusia yang besar di tiap wilayah. Saya ke DKI terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya tentu karena sudah merupakan keputusannya dari pusat, ya kita akan terus
menggalakkan daripada program itu, ya, klaster itu. Ya. Dan ya tentu sesuai urutannya. Wawasan kebangsaan dulu, terus dakwah dan seterusnya. Kita akan, dan kita sudah jalan, semua resources kita arahkan untuk karena memang dievaluasi juga oleh DPP. Jadi insya Allah, dan itu sejalan dengan beberapa juga memiliki irisan juga dengan program Pak Prabowo. Tentang Pak Prabowo kita tentu sudah tahu bagaimana apresiasinya beliau terhadap LDI, dan dia pada saat Rakernas kemarin luar biasa itu apresiasi dari para Pak Prabowo, dan kebetulan saya juga sekjen beliau juga. Oh gitu ya. Baik di IPSI maupun di Persilat dulu. Oh iya betul. PBSI ya Pak ya. IPSI sorry ya. Dulu itu masih ketua umum PBIPSI. Oke. Dan presiden Federasi Pancasila Dunia, dan saya sekjen di dua-duanya itu. Oh, okay. Jadi saya tinggal saya bisik mudah-mudahan. Jadi memang luar biasa. Insya Allah kita bisa sinergi dengan pemerintah. Kerjasama ya. 8 klaster sudah pas sudah. Kalau DKI insya Allah akan mudah ini karena memang ada partai di sini gitu. Kalau Banten sendiri seperti apa Pak? Mungkin terkait dengan asta cita yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap 8 klaster tersebut. Ya tentunya 8 klaster di Banten pasti kita sinergikan dengan dengan Pemprov setempat ya. Dengan tentunya mungkin tidak semuanya bisa kita ambil. Pasti skala prioritas. Pemprov mau Pemkap di Banten tentunya juga punya nawacita yang memang menindaklanjuti dari Presiden Prabowo. Tentunya kami juga melaksanakan dengan yang terjadi di lokalan sana gitu. Sebagai contoh tadi Wasbang gitu kan juga kita selalu tekankan, dan memang di sana juga lagi gencarnya Wasbang. Kalau sekarang di Banten itu kan beberapa kota itu kan sekarang anak-anak muda itu kan kita juga diminta untuk menjadi bagaimana untuk terkait kebangsaan. Oke. Kayak gitu. Kita diminta di situ. Lah mungkin juga sebagai cinta kita terhadap NKRI ya kan. Mungkin satu-satunya DPW yang punya brand Chai Deving kan insya Allah di Banten. Itu sudah itu sebagai kita simbol kita kalau betul-betul kita mendukung program pemerintah. Oke, baik. Nggak kerasa ini kita udah 1 jam ngobrol tentang sinergi organisasi luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Teddy Suratmaji MSI, Ketua DPW DKI Jakarta, kemudian juga Bapak Haji Dimotomo Sumito SPDI, Ketua DPW Banten. Mudah-mudahan 8 klaster, kemudian program lainnya dari LDI baik di pusat maupun di daerah-daerah terus dilakukan dengan baik sehingga kita sama-sama bisa menciptakan suasana yang baik juga, kemudian dakwah kita juga tetap lancar. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Sudah main-main ke Linestock. Mudah-mudahan nanti next time kita ngobrol lagi Pak. Siap. Amin. Dan teman-teman, Linestock akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh teman-teman yang berada di belakang atau kerabat kerja yang berada di belakang pamit undur diri, sampai bertemu kembali tentunya di Linestock berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.